Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat, walafiat, dan bagi yang akan menjalankan puasa, selamat menjalankan berpuasa besok. Malam ini adalah mendekati pelaporan SPT Badan. Bagi teman-teman yang masih belum tahu caranya, apalagi yang baru memegang laporan keuangan dan laporan fiskal, rekonsiliasi fiskal, dan bagaimana cara memindahkannya ke SPT Badan. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menyiapkan dulu kertas kerjanya seperti ini. Kalau di sini ada contoh misalnya PT Sukses ya, contoh-contoh aja ini, bukan nama PT sebenarnya. Terus kemudian teman-teman juga harus menyiapkan SPT Badan yang sudah diinstal ya, yang sudah di setting profilnya, sudah sudah diisi, minimal teman-teman sudah mengisi profilnya ya. Kemudian pastikan juga menggunakan SPT Badan yang terbaru, yang versi 1.2. Saat ini juga sebenarnya sudah ada versi yang menggunakan e-form, yaitu bisa di-download dari DJP Online, tapi untuk e-form itu masih agak susah untuk nyeting ke tarif yang sekarang berlaku di tahun 2020. Untuk nyeting pasal 25-nya agak sulit belum ada update-nya ya. Sekarang kalau masih bisa di-update, nanti kita update dari dari menu setting tarif Badan untuk pasal 25-nya. Oke, sebelum ke situ, mari kita bahas dulu detail satu persatu gimana sih dasarnya, basicnya untuk bisa menginput di SPT Badan. Yang pertama, teman-teman harus siapkan laporan keuangan komersial dulu ya. Dalam laporan komersial nanti teman-teman harus melakukan adjustment, karena laporan komersial bisa berdasarkan PSAK, bisa berdasarkan PSAK etap, atau berdasarkan laporan keuangan yang standar yang diakui di Indonesia. Tapi untuk kepentingan perpajakan, untuk tujuan fiskal, teman-teman harus melakukan adjustment dulu, atau yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal seperti di video yang sebelumnya. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan laporan laba rugi fiskal, karena laporan laba rugi fiskal ini adalah laporan yang menjadi basis untuk perhitungan pajaknya teman-teman ya. Jadi teman-teman bayar pajak itu bukan berdasarkan laba komersial, laba bersih komersial ya, tapi berdasarkan laba fiskal atau laba yang sudah direkonsiliasi pajak. Untuk materi kita kali ini, praktek kali ini, saya menggunakan perusahaan yang dagang, tapi sebenarnya ini basicnya untuk perusahaan manufaktur juga bisa, teman-teman bisa sesuaikan. Untuk perusahaan nanti yang seperti jenis konstruksi atau apa, nanti mungkin akan dibahas di video saya berikutnya, tapi ini untuk umum dulu ya, artinya perusahaan yang menggunakan tarif umum. Seperti kita ketahui, tarif umum ada tarif pasal 17 yang 25% di atas, kalau omset sudah di atas 4,8, dan ada lapisan juga yang pasal 31E, yaitu ada lapisan tertentu yang mendapatkan tarif 12,5%, dan ada lapisan yang mendapatkan kena tarif 25% sepanjang omsetnya masih di bawah 50 miliar. Nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut. Nah, untuk itu ini jadi prolognya dulu. Intinya teman-teman koreksi ini untuk secara umum ya teman-teman. Ini saya menggunakan sampling atau sampel kasus yang bagaimana perusahaan yang omsetnya masih di bawah 50 miliar, yaitu tarif yang menggunakan pasal 31E, dan omsetnya di atas 4,8 miliar ya, tapi masih di bawah 50 miliar. Jadi nanti akan ada pasal, kalau di atas 50 miliar lebih gampang lagi, tarifnya tinggal dikalikan 25% saja nanti. Tapi karena ini masih di bawah 50 miliar, nanti akan ada dua perhitungan teman-teman ya, ada skema perhitungan. Oke, sebelum ke situ kita bahas dulu satu persatu. Jadi PT Sukses ini pada tahun 2019 mendapatkan penjualan atau sales sebesar 43 miliar ya, di mana ada persediaan awal 5 miliar, kemudian 35 miliar, persediaan akhir juga 25 miliar. Ini kebetulan tidak ada koreksinya, sehingga HPP-nya 37 miliar, 37.500. Laba bruto atau laba gross profit margin sebesar 5,5 miliar ya. Nah,
coba kita jadi tetap Bang, ini ada memungkinkan nggak koreksi di sini? Bisa jadi gitu, bisa jadi karena rate penjualan atau apa gitu, bisa jadi. Tapi biasanya atau ada nanti pendapatan pun biasanya sih nanti ada di laporan ini ya, pendapatan yang di luar usaha itu harus dicek lagi apakah semuanya memang objek pasal 4 ayat 1 atau ada final 4 ayat 2 atau bukan objek pajak. Nah, kalau ini kebetulan ini sudah objek 4 ayat 1 semua, artinya sudah objek pajak artinya penghasilan ini adalah penghasilan yang objek pajak gitu ya. Nah, ini komersialnya kebetulan tidak ada, anggaplah contohnya tidak ada koreksi di sini. Ada koreksi di sini. Nah, untuk biaya gaji kita coba lihat. Nah, biaya gaji ini contohnya kenapa ada koreksi? Karena ternyata di dalam biaya gaji ada pemberian natura. Mungkin teman-teman harus lihat juga di biaya gaji ada misalkan contohnya natura adalah seperti pajak ditanggung perusahaan gitu. Itu yang tidak masuk ke payroll berarti itu mungkin berarti itu adalah natura sehingga harus dikeluarin berapa misalkan sini 64 juta sehingga masukin di kolom koreksi positif nih. Nah, koreksi positif ini intinya kalau seperti yang di materi yang saya sebelumnya, koreksi positif itu adalah koreksi yang menyebabkan laba bersihnya itu atau laba kena pajaknya itu meningkat gitu. Berarti kan ini biayanya jadi turun, tadinya tulis 50 juta jadi 686 juta karena ada koreksi positif. Artinya koreksi positif dalam ini biayanya turun, dikoreksi sebesar 64 juta. Berarti itu koreksi positif. Kalau negatif itu semua koreksi yang menyebabkan penghasilan kena pajaknya turun. Sehingga apapun koreksi di biaya atau koreksi pendapatan itu menyebabkan penghasilan kena pajaknya turun atau laba kena pajaknya jadi turun, sehingga nanti masukin kolom koreksi negatif ya. Nah, lanjut. Untuk sewa ini kebetulan ada koreksi. Untuk biaya perjalanan ini kebetulan ada koreksi karena ini contohnya misalkan biaya perjalanan itu ternyata dalam 10 juta di biaya perjalanan itu ternyata setelah dikoreksi lagi, setelah diteliti lagi ternyata ada 50 juta itu biaya ini perjalanan untuk melakukan penelitian dan pengembangan di luar negeri. Itu kan nggak boleh, menurut ini harus di penelitian yang boleh dikurangkan itu untuk yang di dalam negeri, sehingga biaya terkait dengan penelitian itu harus dikoreksi sehingga yang tadinya beban komersialnya 110 juta kemudian dikurangi 50 juta sehingga beban fiskalnya hanya boleh diakui sebesar 60 juta, otomatis lebih kecil ya teman-teman. Nah, nanti akan menjadikan di penghasilan di sininya akan menjadi lebih besar, sehingga ini juga masuk ke kategori koreksi positif. Kemudian promosi. Nah, biaya promosi ini biaya promosi ini harus ada ketentuannya ya. Promosi contohnya harus ada Dafnom, kemudian ada nama penerima, ada potongan pajak. Kalau tidak dilampiri dengan biaya Dafnom segala macam, ini akan dikoreksi. Jadi ada 45 juta yang nggak ada Dafnomnya, sehingga harus ada koreksi fiskal positif ya. Jadi ini harus ada Dafnom ya. Dafnom. Kemudian 75 juta ini nggak ada koreksi karena bukan cadangan. Kalau cadangan harus koreksi karena di prinsip fiskal itu, di prinsip pajak itu tidak mengenal namanya cadangan kecuali untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Tapi umumnya prinsip pajak itu menganut asas realisasi. Jadi kalau belum ada realisasi ya nggak boleh dihapus atau dan memang piutang ini harus sesuai ketentuan. Ada di PMK 105 kalau tidak salah. Jadi untuk piutang yang tidak tertagih harus ada ketentuannya seperti sudah dilaporkan oleh DJP atau sudah di write off, sudah dihapuskan, kemudian sudah didaftarkan di pengadilan dan sebagainya gitu ya. Ada syarat-syaratnya, nanti kita akan belajar itu satu persatu. Intinya dikoreksi ini tidak ada koreksi. Kemudian kenapa ini dikoreksi yang pajak kendaraan bermotor PBB, ternyata karena di dalam ini terdapat PBB-nya ini relatednya dengan mes karyawan. Nah, mes karyawan itu kan bentuknya natura itu ada yang boleh dibebankan, ada yang enggak gitu. Kalau perusahaannya bukan masuk kategori perusahaan yang di daerah terpencil, mengerjakan proyek di daerah terpencil, ini tidak boleh, mes tadi tidak boleh dibiayakan. Tapi kalau memang di daerah terpencil,
atas biaya mes tadi boleh dibiayakan, dan biaya-biaya terkait mes, pemeliharaan mes, kayak bayar PBB mes, karyawan boleh, asrama gitu ya boleh. Dan fasilitas-fasilitas lainnya teman-teman bisa lihat di video saya tentang yang Natura, mana aja yang boleh digunakan, mana yang enggak. Kemudian ini ada pajak penghasilan otomatis ya. Pajak penghasilan itu sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang PPH itu nggak boleh dijadikan pengurang pajak. Secara komersil boleh, tapi secara fiskal tidak boleh, harus dikoreksi ya, sehingga biayanya jadi nol, nggak boleh nih, koreksi positif. Professional fee ini kenapa dikoreksi? Karena ternyata biaya yang melebihi kewajaran kepada pemegang saham, kepada kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan gitu ya, itu nggak boleh gitu. Jadi harus biayanya ini kegedean nih. Kalau dibiayakan di orang lain, professional fee-nya hanya 10 juta gitu, sehingga ini ada 3.500.000 kelebihan, harus dikoreksi positif. Jadi yang wajar hanya 10 juta. Nah, itu juga sesuai pasal 9 ya Undang-Undang PPH. Kemudian ini biaya penyusutan kenapa ada koreksi negatif, karena ternyata penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Ini kenapa nih maksudnya? Nah, kadang untuk penyusutan itu kan perusahaan menggunakan, kayak contoh misal beli mobil harga nilai 400 juta disusutkan 10 tahun ya. Boleh-boleh saja secara komersial ya. Tapi secara fiskal, dan ada ketentuannya di pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPH bahwa penyusutan harus sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah diatur di Undang-Undang PPH dan peraturan Menteri Keuangan di bawahnya, yaitu untuk kendaraan masuk kelompok 8, sehingga yang tadi biayanya 400 juta misalkan, disusutkannya 8 tahun gitu. Jadi lebih cepat malah gitu. Sedang komersial tuh 10 tahun gitu. Nah, sehingga biaya yang tadinya komersial 40 juta tapi di fiskal 50 juta malah gitu. Jadi boleh dibiarkan, sehingga ada selisih 10 juta gitu selisihnya ya. Jadi malah di fiskalnya lebih besar ya, makanya otomatis ketika biaya lebih besar ya kan, selisihnya itu maka disebut dengan koreksi negatif. Karena ketika biaya besar kan otomatis nanti pajaknya akan lebih kecil, penghasilan tanpa pajaknya lebih kecil ya. Oke, terus ini kenapa sumbangan, ternyata dalam Natura dan sumbangan ini ada sumbangan-sumbangan yang tidak memenuhi kriteria pemberian sumbangan. Teman-teman bisa lihat video saya tentang video sumbangan, bahwa sumbangan tersebut harus memenuhi kriteria ya. Nggak semua sumbangan boleh dibiayakan. Yang boleh dibiayakan hanya ada 4 atau 5, itu seperti sumbangan bencana alam dan seterusnya. Kemudian Natura ini juga ada Natura yang deductible, ada yang tidak. Seperti Natura yang pemberian makan kepada seluruh karyawan itu boleh dikurangkan, dan bagi karyawannya bukan penghasilan, tapi ada yang tidak boleh gitu. Seperti misalkan pemberian berupa barang misalnya pada karyawan atau itu nggak boleh, atau pemberian fasilitas ya, kenikmatan apapun ada yang tidak boleh dibiayakan gitu. Untuk Natura silakan juga dicek di video saya itu. Kemudian ini ada biaya lain-lain, ternyata di dalam biaya lain-lain tersebut juga ada koreksi. Nah, koreksinya biasanya kalau biaya lain-lain itu tidak ada bukti pendukungnya, atau juga ada unsur-unsur yang lain seperti Natura dan lain sebagainya, sehingga ada koreksi sebesar 40 juta. Ini asumsi ya. Oke, kemudian kita lihat lagi PT Sukses ini ternyata ada pendapatan dividen nih teman-teman. Dividen dari PT Semar, nah ini ternyata PT ada dividen ya, pendapatan dividen dari PT Semar dengan kepemilikan saham sebanyak 20% di PT Semarnya, sehingga ketika dia mendapatkan dividen 25 juta, maka ini adalah objek pajak teman-teman ya, karena kepemilikannya sesuai pasal 4 ayat 3, kalau di bawah 25% ini adalah menjadi objek pajak. Nah, kalau yang ini sesuai dengan pasal 4 ayat 3 ini dikecualikan nih dari dividen, karena kepemilikannya di atas saham 25% atau lebih, minimal 25% ya. Jadi ketika dapat penghasilan, ini beban kita, ini pendapatan beban di luar usaha. Jadi ketika mendapatkan dividen tersebut,
maka ini bukan objek pajak sehingga harus dikoreksi nih. Koreksinya apa? Koreksi negatif. Pokoknya kalau pendapatan berkurang, ya kan, sehingga mengurangi pendapatan kena pajak, maka koreksinya disebut koreksi negatif, masukin ke kelompok koreksi negatif ya. Jadi 0 nih, tadinya 35 jadi 0, artinya dia nanti tidak masuk ke kelompok penghasilan, di koreksi negatif. Kemudian lanjut, pendapatan sewa mobil, ini pendapatan sewa mobil itu termasuk dalam kategori pendapatan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 ya. Masuk kategori objek pajak, jadi tidak dikoreksi. Keuntungan penjualan tanah, nah ini keuntungan penjualan tanah sebesar 75 juta, ini dikoreksi teman-teman, karena kita ketahui bahwa atas penjualan tanah itu sudah ada ketentuannya sendiri, yaitu diatur di ketentuan di PP 36 kalau salah, itu PP 34 ya, saya lupa. Pokoknya intinya ada pengaturan sendiri tentang PPh atas penjualan tanah, yaitu dikenakan 2,5% dari nilai harga pasar. Nah, harga ini 75 juta ini kalau di laporan keuangan teman-teman, ini 75 juta ini dari angkanya dari keuntungannya ya. Kalau jadi dari selisih harga belinya misalnya 300 juta atau nilai bukunya misalnya 300 juta. Kemudian harga jualnya ada 375, harga pasarnya, maka ada keuntungan 75 juta. Jadi yang dicantumin di sini adalah neto ya, netonya, keuntungannya gitu teman-teman ya. Jadi, nah ini juga harus dikoreksi. Kenapa? Karena jualan tanah sudah bukan adalah termasuk kategori PPh 4 ayat 2 atau pendapatan yang sudah dikenakan menjadi final, sehingga harus dikoreksi. Jadi 0 ya. Koreksinya apa? Tadi menyebabkan pendapatan kena pajak berkurang, jadi koreksinya disebut koreksi negatif dan masuk kelompok ke sini ya, sebelah koreksi negatif sini, koreksi negatif. Lanjut, jasa giro bank. Jasa giro kira-kira apa nih? Jasa giro yaitu pendapatan bank, kan sudah dikenakan final ya, sudah dikenakan pajak final oleh bank 4 ayat 2, sehingga di sini harus dikoreksi teman-teman. Jadi tidak ada double tax atau tidak ada, ini harus dikoreksi juga ya. Jadi 0. Ini sumbangan dari PT Arjuna. Sumbangan itu ini kenapa tidak dikoreksi jadi objek pajak? Karena sumbangan itu bagi penerima harus ada penerima tertentu ya, seperti yayasan kecil atau yayasan sosial, lembaga UMKM tertentu yang peraturannya diatur di Peraturan Menteri Keuangan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kalau enggak, itu dianggap sebagai objek pajak gitu. Jadi badan yang menerimanya pun harus khusus ya, kayak ya sosial, ya panti asuhan dan lain sebagainya, itu boleh ketika menerima bantuan itu bukan sebagai objek pajak. Tapi kalau ini jadi objek pajak, makanya nggak ada dikoreksi ini. Ya, berarti ini objek pajak, harus dikenakan pajak, kita pindah ke sini. Kemudian keuntungan selisih kurs juga merupakan objek pajak ya, sepanjang itu berkaitan dengan usahanya dia gitu. Perusahaan mendapatkan menagihnya. Kemudian biaya notaris, biaya giro dulu, ini nggak bisa karena biaya giro ini terkait dengan tadi ya, pendapatan jasa giro, artinya pendapatan yang terkait biaya yang terkait dengan pendapatan final, itu juga biayanya harus dikoreksi, dikeluarin gitu. Kemudian biaya notaris juga ini harus dikeluarin karena ini biaya notaris dan pajak tanah terkait dengan tadi nih, penjualan tanah ini. Sehingga kenapa penjualan tanah? Karena ketika pendapatannya final, maka biaya-biaya sehubungan dengan final tadi juga harus dikeluarkan atau dikoreksi. Jadi biaya-biaya yang di sini yang tidak dikoreksi ini memang harus berprinsip 3M tadi ya, umumnya, yaitu mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan yang menjadi objek pajak gitu. Kalau yang biaya-biaya terkait dengan pendapatan final atau pendapatan yang bukan objek pajak, maka biaya terkait itu pun harus dikoreksi, tidak sesuai dengan prinsip matching cost against revenue gitu ya. Kemudian lanjut, itu setelah kita ketahui berapa koreksi ininya, kita jumlahin nih koreksi positifnya berapa. Ini 422 juta, koreksi negatifnya berapa. Nah, gampangnya yang laba sebelum pajak komersial ini tinggal ditambahin koreksi positif dan dikurangi koreksi negatif. Hasilnya 3,8. Nah, di sini terlihat nih teman-teman ya. Di
Di sini terlihat tadinya secara komersial labanya hanya 3,4 miliar sekian, setelah dikoreksi labanya naik nih jadi 3,813 miliar ya, sehingga otomatis secara fiskal dia akan lebih besar gitu ya. Ya kan, ini juga terlihat ya dari koreksinya banyak dikoreksi positif ya dibanding negatif, sehingga udah kelihatan nih koreksi positifnya akan menambah penghasilan kena pajak gitu. Nah, kemudian di sini udah ketahuan ininya, ditambah juga ini koreksi yang di sini nih, positif dan negatif yang di pendapatan beban di luar usaha juga di ini lagi ditambahin lagi di jumlah lagi ya, nanti antara total pokoknya antara total laba komersial ditambah koreksi positif dikurangi negatif, hasilnya segini 3,9. Ini juga disatuin ya, koreksi negatif positifnya negatifnya diinikan, totalnya penghasilan kena pajaknya menjadi 3,972 miliar. Nah di sini padahal laba komersialnya itu ini laba bersih sebelum pajak. Ini laba bersih sebelum pajaknya 3,678. Kemudian ini ditambah ini juga, sehingga totalnya penghasilan kena pajaknya 3,972 ya. Nah, kemudian kita hitung nilai pajaknya, PPh terutangnya berapa jadinya. Nah, ini basisnya, ini yang menjadi basis perhitungannya 3,972. Ini disebut juga dengan PKP atau penghasilan kena pajak, atau disebut dengan taxable income, atau juga disebut dengan laba fiskal ya, yang menjadi basis perhitungan pajak. Langsung saja, karena ini perusahaan ini masih di bawah 50M, maka memenuhi perhitungan dengan pasal 31E, yaitu dihitung 2 lapis teman-teman. Jadi ini pertama kita hitung dulu penghasilan kena pajak yang ini ya, teman-teman bisa pakai rumus ini, 4,8 per penjualannya berapa, per total salesnya, 4,3 miliar dikali PKP ini, dikali yang S10 ini ya, PKP, sehingga didapatkan 443 juta. Ini PKP-nya ya, jadi PKP yang pertama. Jadi 430 juta ini penghasilan kena pajak bagian dari ini yang nanti akan dikalikan tarif 12,5%. Nah, berarti yang bagian yang dikalikan 25% mana? Ini yang PKP yang 12,5%. Ini. Kalau ini berarti yang PKP penghasilan kena pajak yang akan dikali 25% ya. Caranya dari mana? Berarti tinggal selisihnya aja. Ini ya kan, PKP ini dikurangi yang bagian ini, berarti PKP yang 25% ini kan. Oke. Ini kalau kita ngitung manual ya. Sebenarnya nanti di aplikasi badan sudah dihitung otomatis, tapi tidak ada salahnya kita harus tahu dari mana nih perhitungannya gitu kan. Biar teman-teman bisa ngecek kalau aplikasinya error. Kadang aplikasi juga suka error. Jadi teman-teman harus ngecek juga gitu. Nah, kemudian udah tinggal yang lapisan PKP dulu, tinggal dikali aja, dikali 12,5%. Kita taruh di sini ya. Kita taruh di sini, ini hasilnya ada 55 juta, yaitu dari sini kali 12,5% lapisan pertama. Yang lapisan kedua yang ini berarti kan. Berarti lapisan ini dikali 25%. Total semuanya berapa? Ini tambah ini 937 juta. Ini PPh terutangnya ya di tahun 2019. Kemudian ingat, kita harus cek ya di dalam tahun tersebut ada kredit pajak nggak, misalkan apakah ada pasal 22, pasal 23 gitu, atau pasal 24 gitu kan. Nah, dicek teman-teman. Nah, ini kebetulan dalam case ini ada kredit pajak pasal 23 ya, dari pendapatan sewa mobil ya, jangan dipotong pihak lain kan, kumpulin teman-teman ya, masukin perhitungannya, bagi kurang ini. Kemudian ada pasal 22 juga. Ini biasanya atas transaksi ke pemungut pasal 22, bisa bendahara, bisa BUMN gitu ya. Diminta juga bukti pungutnya pasal 22, ini bisa jadi pengurang nih. Kemudian sama PPh 25 yang dibayar. Jadi total pasal 25 yang dibayar atau pajak dibayar di muka yang dibayar berapa, dikumpulin semua. Itu
total nanti ini akan yang 930 ini dikurangi dengan kredit pajak. Nah ini yang ini nih, nah ini 1, 2, 3 ini kredit pajak semua nih. Totalnya, nah ini 330 ini berasal dari 937 juta dikurangi dengan kredit pajaknya, sehingga pasal 29-nya 330 juta ya. 30 juta. Untuk pasal 25-nya gampangnya dari sini dibagi 12, tapi ini jangan lupa dikeluarin dulu penghasilannya tidak teratur nih ya teman-teman ya, sama kredit pajak ya. Nanti kita hitung ya kemudian yang pasal 25-nya ya. Nah, setelah teman-teman tahu kayak gini, baru kita input. Gimana cara input di SPT badannya? Nah, oke. Langsung saja kita buka SPT badannya. Untuk yang pertama kali, teman-teman harus pastikan bahwa untuk menginput SPT badan itu harus runut dari paling bawah. Kalau di SPT badan manual sih. Tapi kalau dari sini, pastikan dulu teman-teman input yang bagian paling belakang nih. Kalau di SPT itu paling belakang ya transkrip ya. Nah, caranya adalah teman-teman masuk ke menu ini, SPT PPH. Kemudian pilih, tapi sebelumnya teman-teman udah tahu ya, untuk kalau SPT baru ya nanti buat SPT baru, kalau misalkan sudah ada ya tinggal dibuka gitu kan, kalau udah pernah buat tinggal dibuka. Nah, masuk dulu ke transkrip laporan keuangan, oke? Ini dulu harus kerjakan. Ini dari mana nih angka-angkanya? Nah, ini mindahin teman-teman dari laporan neraca dan laba rugi komersial. Kita kan udah siapin nih yang tadi. Neracanya berapa sih? Nah, ini neraca PT Sukses. Kasnya, kondisi kasnya adalah 1,14 masukin ke sini. Masukin ke apa namanya? Ke kas ya, teman-teman ya. Masukin ke kasnya. Kemudian untuk piutang dagang berapa? Piutang dagang masukin ke piutang pihak ketiga 6M ya, 6,98M. Kemudian apakah ada persediaan? Oh, ada 2 miliar. Ini salah input nih. Harusnya di kolom persediaan. Ini harusnya dimasukin di kolom persediaan berapa nih? 2 miliar 500.000. Nah, ini masukin ya. Terus ada apa lagi nih? Ada uang muka pajak bagi PP 25 gitu kan. Atau harusnya ada kredit pajak nih, tapi lupa dimasukin. Kredit pajak harusnya dicatat di sini ya. Ada, anggaplah ini masukin pasal 25. Kalau ada pasal 23 masukin ke sini teman-teman, ke beban DBR di muka nih. Karena di sini nggak ada pajak DBR di muka, teman-teman bisa kelompokkan ke beban DBR di muka. Kemudian ini ada aktiva tetap kebetulan. Nah, ini masukin ke aktiva tetap. Aktiva tetap itu ada di sini, cuma ada aktiva lancar lainnya sama tanah dan bangunan. Untuk kelompok mobil, kendaraan segala macam selain tanah dan bangunan masukkan ke kolom aktiva tetap lainnya ya. Kemudian akumulasinya pun penjusatannya digabung di sini ya, di akumulasi penjusataan 20 juta. Nah, total kalau udah semua jumlahnya harus sama nih teman-teman ya, 10 miliar 327 juta sama nih ya, udah sama. Sekarang kalau udah, ini kan kolom aktiva, tinggal ke kolom pasiva. Teman-teman ke kolom pasiva, cek apa aja yang harus diinput. Nah, ini kebetulan dalam kasus ini PT Sukses ada hutang dagang sebesar 1,2 miliar. Masukin ke hutang dagang. Kalau memang hutang dagangnya ke pihak ketiga yang tidak punya hubungan istimewa, masuk ke sini yang nomor 1 pihak ketiga, input aja di sini. Kemudian untuk apalagi nih, ada nih hutang pasal 29. Jadi masukin ke hutang pajak di sini ya, masukin ke 330 hutang pajak. Nah, terus apalagi di sini ada modal di store, kita cari modal di store, berarti kolomnya modal di store ya, ini ada 5 miliar, masukin di 5 miliar. Ada laba ditahan tahun sebelumnya ada 9877, masukin input. Ada juga laba rugi tahun berjalan, yaitu berasal dari laba rugi tahun ini ya teman-teman ya, laba setelah pajak ya, masukin di sini.
sehingga totalnya sama nih kan, 10,327 miliar sekian ya. Oke, berarti ini udah sama nih, berarti udah benar inputnya, pastikan sama ya. Jadi di sini memang kadang antara laporan komersial dengan kolom di SPT ISPT ini nggak sama teman-teman, tapi teman-teman minimal masukin ke kelompok-kelompok yang mendekati, jangan terlalu jauh gitu. Kalau hutang pajak ya masukin hutang pajak, kalau hutang bunga misalkan apa namanya, hutang kepada pihak ketiga masukin gitu kan, hutang bank masukin gitu, hutang bank. Jadi yang mendekati ya, walaupun mungkin ada istilah-istilah lain yang apa di sini nggak ada gitu kan. Teman cari pendekatannya gitu, cari yang sepadanannya gitu, digelabungin gitu ya. Oke. Lanjut setelah itu ke kolom laba rugi nih. Laba rugi ya, klik lagi sebelahnya laba rugi. Ambil tadi dari laporan komersial ya. Jadi kalau di transkrip ini laporan komersial teman-teman. Jadi di laporan komersialnya ambil laporan komersial gitu, apa aja yang diminta nih di sini, penjualan bersih masukin aja dari yang komersial nih. Ini pembelian masukin, terusnya dan terusnya pembelian masukin. Nah, beban penjualan ada nggak? Kalau nggak ada, dipisah. Kalau nggak, biasanya ada yang ada beban penjualan, kemudian ini di perusahaan ini nggak ada, mungkin masuk ke beban administrasi. Nah, di sini adanya beban administrasi semua. Nah, ini di total aja teman-teman. Jadi di sini kan dirinci satu persatu ya. Ada beban gaji, sewa segala macam. Nah, kalau di sini langsung dijadiin satu nih. Bebannya berapa? Beban administrasi umum ya. Teman-teman lihat dari jumlahnya aja nih. Ini kan jumlahnya 2,098, masukin aja semuanya. Kemudian apalagi yang harus dimasukin yaitu ini apa namanya, penghasilan beban apa atau beban lainnya masukin ya. Jadi dari luar usaha nih. Jadi di luar usaha masukin. Nah, totalnya pasti kan harus sama nih dengan laba sebelum pajaknya, itu 3,67. Jadi kalau udah ini laba sebelum pajaknya sama dengan yang input, berarti udah benar inputnya. Ada nggak hubungan istimewa juga di kolom selanjutnya? Kalau nggak ada, lanjut ya, skip ya. Kalau ada direkam gitu. Di sini adalah transaksi dengan hubungan istimewa sih, misalkan ada transaksi dengan hubungan istimewa penjualan, apakah royalti, apa kalau ada di input di sini. Kalau nggak ada, lawat aja ya teman-teman. Kebetulan di case ini nggak ada. Jadi maaf. Oke. Oke teman-teman, tadi udah ya, langsung ke setelah ini, setelah transkrip sudah di input, baru langkah lanjutnya mulai dari paling bawah lagi ya. Kalau ini saya sebut paling bawah nih kalau di manualnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah lihat di manualnya, paling bawah setelah itu adalah lampiran-lampiran teman-teman, lampiran khusus, lampiran diisi dulu dari lampiran yang khusus ya teman-teman. Jadi lampiran khusus, kalau teman-teman ada daftar cabang utama, dimasukin sini.
Nah, kebetulan dalam case ini tidak ada. Kalau di sini biasanya untuk penyusutan. Jadi lampiran khusus ini sifatnya opsional. Kalau ada wajib di input, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Contohnya misalkan ada daftar penyusutan, ada beban penyusutan, berarti di sini harus menginput daftar penyusutan asetnya. Atau kalau ada pernyataan hubungan istimewa, ada apa transaksi dengan pihak-pihak yang apa namanya mempunyai hubungan atau related party harus diinput juga. Kemudian kalau punya data fasilitas penanaman modal diinput juga, kalau nggak ada ya. Nah, sama dengan kompensasi kerugian. Kalau tahun ada kompensasi kerugian di tahun kemarin diinput juga, atau dengan kredit pajak luar negeri gitu ya. Kalau nggak ada ya udah, ini opsional, tidak wajib ya gitu. Nah, kebetulan karena kita case ini ada beban penyusutan, maka harus diinput nih ininya asetnya ya, ya yang itu. Nah, ini kebetulan asetnya diinput teman-teman. Input ini udah diinput, tinggal input ya. Ini input sesuai dengan kelompoknya masing-masing, masukkan. Nah, misalkan perolehannya berapa diinput. Nah, udah diinput, perolehannya berapa, simpan. Oke. Nah, di sini jangan lupa jumlah penyusutan komersial adalah jumlah menurut laporan keuangan komersial ya, diinput berapa sehingga ada selisihnya. Nanti ini disebut dengan selisih koreksi negatif nih. Selisih nanti ini otomatis akan ke lampiran yang 17.1 angka huruf ini, dia akan otomatis, makanya ini wajib diisi teman-teman ya. Oke, ketika ada perbedaan nanti kelihatan di sini. Nah, jadi ini perbedaan ini adalah apa koreksi negatifnya. Dan biasanya kalau perbedaan penyusutan ini adalah perbedaan yang sifatnya temporary ya, tapi ini penting nih untuk karena menentukan berapa PPh terutang di tahun ini gitu. Oke, lanjut lagi setelah lampiran khusus sudah semua diisi. Nah, baru lampiran yang wajib nih, lampiran 6 sampai 1 dari belakang dulu teman-teman ya. Di belakang ada nggak nih daftar penyusutan pada perusahaan afiliasi. Nah, dalam hal ini misalkan tadi ada tuh kayak PT Smart, masukin PP-nya berapa gitu. Misalkan kalau ada ya, yang PT Smart ini wajib diisi nih. PT Smart diisi di sini. Kemudian ada nggak daftar pinjaman dari atau kepada pihak, jadi kita meminjamkan atau kita yang dipinjemin nih gitu. Kalau ada masukin ya. Kalau nggak ada, tapi ini harusnya diisi nih PT Smart tadi. Cuma ini simulasi aja, jadi sedangkan ini penginputannya harus butuh NPWP segala macam sehingga saya kosongkan dulu ya teman-teman. Tapi kalau ini harus diisi ya, kalau kita punya apa anak perusahaan harus diisi gitu ya. Oke, kemudian lampiran masuk ke lampiran selanjutnya yaitu lampiran 5. Lampiran 5 ini adalah lampiran pemegang saham, ini harus diisi teman-teman. Pemegang sahamnya, NPWP-nya segala macam diisi semua. Terus kemudian yang lampiran B ini komisaris diisi ya. Ini pemegang saham, ini komisaris. Kalau PT kan SBDN antara komisaris dan pemegang sahamnya apa? Antara pemegang saham dan pengurusnya gitu. Pengurus terdiri dari direksi dan komisaris. Jadi untuk direksi dan komisaris diisinya di sini nih, bagian B. Kalau ini daftar pemegang saham teman-teman nih. Ini diisi ya, kalau yang kecil-kecil gimana? Pokoknya yang di sini yang wajib diisi yang di atas 5% teman-teman ya. Kalau yang di bawah 5% ini nggak usah diisi semua nih ya. Pemilikan modalnya. Kemudian setelah itu ke apa? Lampiran 4. Nah, lampiran 4 ini adalah lampiran yang ada untuk penghasilan yang dikenakan final dan bukan objek pajak nih, ada 2 ya. Yang untuk penghasilan final nih ada apa aja, ada 1 sampai 14. Tinggal teman-teman identifikasi dalam tahun tersebut dapat nggak penghasilan final. Ini juga sebenarnya untuk yang perusahaan konstruksi gampang sih. Jadi untuk yang perusahaan konstruksi ini sini juga harus diisi nih kolomnya nih. Dan ini bukan perusahaan konstruksi jadi nggak ada ini, tapi kebetulan PT Sukses ini ada tadi yang penjualan apa namanya tanah ya, 375 juta kan ya, 375 juta harus diisi teman-teman, kali 2,5%. Nah, jadi pajaknya dikalikan aja 7,5 kali 37, nah kali 0,025 ya, atau pajaknya 9.375. Ini ya final ya berarti. Terus yang deposito juga kan dia dapatnya 25 juta, berarti
PPh yang dipotongnya kan 25 juta depositonya, teman-teman, berarti dia ini ya 125 juta ya. Coba lihat, kita cek lagi ya, dia dapat berapa sih di pendapatan jasa giro. Oh sorry, jasa gironya ini 25 juta, berarti pendapatan bunganya ya, bunganya 20 juta, ini harus tulis 25 juta. Nah ini 20% biasanya, kalau ini 2,5%. Ini 2,5, ini koma agak susah nih biasanya. Jadi suka salah nih, 2,5%. Ini manual aja teman-teman ya kalau susah ya. Dan 375 simpan. Oke, kita lihat kalau kredit pajak ini ya, kita masuk ke lampiran 3 ya sekarang ya. Lampiran 3 ini ya, apa namanya, teman-teman lampirkan apa namanya, menginput kredit pajak. Ini bisa juga diimpor, bisa juga pakai menu impor teman-teman kalau kredit pajaknya banyak gitu ya, tapi kadang suka error juga, teman-teman harus ngecek lagi nih jumlahnya ya. Oke, setelah itu apa namanya, lampiran 2. Lampiran 2 ya. Lampiran 2 ini daftar biaya, HPP, biaya dan biaya lulus. Ini ya tentang biaya ini ya. Masukin semua teman-teman ya. Jadi nah ini kadang banyak yang bingung, ini kan ini ada biaya-biaya yang nggak ada nih, kayak biaya contoh di sini kan, contoh di sini nih, di sini kan banyak nih biaya-biayanya ya. Ada biaya ini, biaya ini. Nah, ini teman-teman masukin yang memang di sini ada kolomnya aja dulu gitu. Jadi yang misalkan di sini kayak ada biaya apa, lisan dan amortisasi 40 juta gitu. Ini komersial ya teman-teman. Ini masih ngisi yang komersial. Jadi teman-teman ngisi sama ini komersial dulu. Yang apa namanya, berdasarkan laporan keuangan komersial. Oke, nah ini apa namanya, tulis yang, masukkan dulu yang ada ininya. Trik dari saya adalah masukin yang ada kolomnya di sini. Misalnya biaya sewa masukin sini, biaya penyusutan masukin di sininya, tandain teman-teman. Di sininya sewa nih berarti udah dimasukin. Biaya gaji di sini ada kan, udah dimasukin. Biaya gaji, sorry, ini biaya gaji cuma udah dimasukin. Pembelian apa nih, udah ada. Pembelian tinggal masuk, udah kasih tanda pembelian. Nah, terus apalagi nih, biaya promosi di sini ya, pemasangan promosi, kasih tanda nih, kasih tanda. Terus apalagi ini, ada biaya piutang tagih, masukin sini. Kemudian apa namanya, ada biaya hubungan jasa ya, kayak professional fee gitu, udah masuk sini. Nah, kalau udah tandain ya teman-teman nih. Ini kan biaya hubungan dengan usaha nih di sini nih, ya kan? Nah, totalnya ini harus 2,098500 ya. Jadi caranya adalah tinggal teman-teman yang udah diinput ke kolom-kolomnya ini, sisanya masukin ke biaya lainnya. Nah, ini. Jadi ini yang udah diinput, berarti yang belum ini, yang masih warna putih ini. Ini senilai 935 juta, masukin ke biaya lainnya sehingga jumlahnya pas gini untuk yang biaya usaha lainnya. Ini terkait dengan HPP ini ya. HPP kolom di sini. Yang awal masukin, pokoknya HPP-nya berarti harus jumlahnya sama. Nah, total HPP 37 miliar sama tuh. Ini udah sama ya. Nah, kemudian biaya dari luar usaha, lihatnya dari pendapatan lain-lain. Nah, biaya dari luar usaha ini pendapatan semua nih teman-teman sampai sini. Nah, ini biayanya ada dua nih, biaya giro sama dengan biaya notaris. Nah, di sini ada berapa nih biayanya? Totalnya 17 juta ya. Nah, ini 17 juta masukin sini. Nah, sini. Jadi 17 juta masukin. Sehingga biaya-biaya sudah tercover semua di sini teman-teman ya. Di lampiran 2 ini. Nanti karena lampiran 2 ini akan menjadi otomatis dipindahkan ke lampiran 1. Oke, nah kita lihat aja langsung lampiran satunya. Nah,
lampiran 1 ini dia awalnya 0 nih teman-teman, ini yang peredaran usaha. Teman-teman tinggal input peredaran usahanya aja. Ini semua udah di HPP-nya, udah dihitung otomatis dari lampiran 2 tadi, itu di bawah sini. Nah, sekarang tinggal teman-teman input yang, nah ini pastikan netonya udah sama nih, 36 apa 3678.500 ya, pastikan netonya sama. Netonya sama, coba 36, nah ini udah sama ya, 3678.500. Yang ininya, nah yang kolom 4 ini penghasilan yang dikenakan final dan terima masuk ojek, ini adalah dari penghasilan final dan tidak terima objek yang netonya teman-teman, dari penghasilan neto ya. Netonya di sini kebetulan di sini sudah neto semua nih, ini udah neto semua, jadi teman-teman makanya masukin di sini harus neto, sehingga masukin di sini neto nih. Nah, neto ya, ini sudah apa namanya penghasilan neto semua. Oke, ini apa namanya, kemudian masukin di sini, masukin yang ini ya, habis ini koreksi positif. Nah, sama dengan mirip lampiran 2 tadi, koreksi positif ini teman-teman masukin dulu yang ada kolomnya. Nah, ini kan penggantian, ini masukin natura nih, natura ada berapa nih gitu kan. Natura di sini ada berapa sih koreksi natura gitu. Nah, natura di sini ada. Nah, ini anggap aja naturanya ini hanya ada koreksinya 37 apa namanya 37.500 ya, masukin natura di sini. Meskipun tadi ada natura-natura di tempat pos lain juga, cuma anggap aja tadi koreksinya natura semuanya ada di sini gitu. Harusnya dijumlah sih naturanya berapa gitu ya kalau koreksinya natura. Nah, nanti apa natura dulu yang jelas-jelas natura masukin sini, kemudian koreksi yang tadi kelebihan jumlah yang lebih dari pemegang saham tadi yang ada di ini professional fee tadi kan. Ini yang kelebihan pemegang saham 3.500.000 masukin dulu. Kemudian harta yang dihibahkan, sumbangan yang tidak diakui tadi ada 55 juta ya, yang tidak dikoreksi, yang tidak diakui. Kemudian ada pajak penghasilan nih, yang tadi yang mana? Nah ini pajak penghasilan, masukin sini. Nah sisanya berarti yang belum, ini sisanya koreksi-koreksi positif ini, ya kan? Nah, sisa koreksi-koreksi positif masukin ke apa namanya yang sini, yang sisanya ini. Pokoknya totalnya semuanya harus jumlahnya 439 juta teman-teman ya. Jadi sisanya masukin kolom L, penyesuaian positif fiskal lainnya, masukin ya ke sini. Oke. Setelah itu teman-teman lanjut ke yang ini, fiskal negatif. Negatif hanya ada satu, yaitu yang apa namanya koreksi fiskal negatif ya, cuma ada satu yang ini, yang berasal dari apa namanya ini teman-teman, berasal dari selisih penyusunan komersial di bawah penyusunan fiskal tadi. Ini udah otomatis sendiri teman-teman, ini nggak usah diinput teman-teman ya. Karena ini berasal dari kita ketika kita nginput dari ini yang lampiran penyusutan dan amortisasi itu, teman-teman di sini akan muncul sendiri sini. Kemudian selisih amortisasi ini nggak muncul sendiri. Penghasilan yang ditangguhkan nggak ada, pajak fiskal lainnya nggak ada ya. Nah ini kenapa bang yang ini kan negatif juga nih bang? Kenapa ini nggak dimasukin ke sini gitu? Kenapa nggak dimasukin ke yang negatif? Karena yang ini kan totalnya 35 nih. Yang sini itu koreksi negatifnya sudah terkait dengan yang ini, yang di nomor 4 ini, tidak penghasilan yang dikenakan final dan tidak objek pajak. Sebenarnya sama, ini sebenarnya penghasilan negatif ya, koreksi negatif, karena ini mengurangi. Kalau di kertas kerja ini dia negatif, masuk di kelompok yang negatif, cuma di SPT ini ada kelompok spesifik untuk yang apa final dan objek pajak nih, masukinnya ke sini. Tapi prinsipnya dia sama aja, mengurangi ini akan mengurangi ini, mengurangi apa namanya PKP
PKP ya, akan mengurangi penghasilan kena pajak gitu. Oke, lanjut. Setelah teman-teman paham sampai sini, simpan ya. Kalau ada yang nggak jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Tutup dulu. Baru masuk ke yang SPT induknya teman-teman. Nah, induknya klik ini. Kalau tidak diaudit ya diklik, tidak diaudit baru klik. Nah, kemudian teman-teman pilih checklist tarif pasal 31E. Jangan yang A ya. Ini ada yang pasal 31. Kalau yang A ini yang di atas 50 miliar omsetnya, jadi langsung dikali 25%. Tapi karena teman-teman ada di tadi PT Sukses tadi layarnya di apa namanya ada masuk kriteria kelompok 31E, checklist sesuai 31E. Kemudian terutangnya kelihatan di sini. Nah, ini kredit pajak itu adalah otomatis penjumlahan dari kolom 3 teman-teman, lampiran 3 tadi. Otomatis dia pindah ke sini ke sini. Nah, dikurangi kredit pajak berapa? 930 juta ya. Kemudian masuk kolom CD. Nah, dikurangi lagi dengan kredit pajak yang dibayar sendiri. Ya, PPh pasal 25 ya. Berapa di ini 600 juta ya. 600 juta masukin teman-teman, angkanya dari sini 600 juta. Kalau ini tadi udah di input ya, ini kan pasal 22 totalnya benar, tambah 23 77 350 masuk sini. Ini 600 juta sudah masuk. Nah, sehingga pajak kurang bayarnya 330. Cek lagi benar nggak? Wah, ini udah benar karena di apa namanya yang apa namanya biasanya pembulatan ya. Kalau ini pembulatan coba jumlahnya yang 767 betul. Oke. Kemudian ke kolom ini adalah untuk menghitung pasal 25 nya teman-teman, kolom E ini. Pasal 25 dari mana? Yaitu masukin dari sini aja, gampang dari sini. Cuma dari apa namanya dari PKP ini, cuma pastikan adalah jadi angsuran yang penghasilan yang dari dasar peraturan 45, cuma pastikan yang tidak teraturnya ini seperti yang tadi ya, yang apa namanya? Yang ini yang tidak teratur nih. Yang apa namanya dari dividen ini anggap aja nggak teratur gitu ya. Nah itu apa namanya yang kolom 159 ini yang total ini nggak teratur anggap aja ya. Atau dari sini nggak apa-apa, ini dikurangi yang tidak teratur dulu intinya namanya. Jadi yang tidak, jadi penghasilan ini PKP dikurangi penghasilan yang tidak teratur misalkan 369 500 ya. 369 5 395 533. Nah ini dia akan juga dikurangi kredit pajak ya, diisi sendiri yang kredit pajak yang kemarin yang 73 apa ya, ini teman-teman dikurangi kredit pajak dulu. Ini kredit pajak pasal 23 yang dipungut oleh orang lain ya. Ini 37. Nah, tapi pasal 25 bukan kredit pajak 25, tapi ini adalah kredit pajak yang dipungut oleh pihak lain. Jadi dikurangi hanya untuk pasal 22 dan pasal 23 aja teman-teman. Nah, baru di sini nanti ngitung sendiri nih pasal ininya, apa namanya? Pasal 25-nya ya, gitu. Pasal 25-nya ngitung sendiri, yaitu dari sebesar 72 juta untuk tahun setelah menerbitkan untuk setelah masukkan SPT. Jadi ini cicilannya ya, untuk pasal 25-nya. Simpan. Oke. Setelah itu yang terakhir adalah daftar SSP ya. Setelah ini kan teman-teman bayar nih jumlah terutangnya di sini udah bayar, angka asumsi udah bayar, masukin sini ininya 200. Kalau kurang bayar pasal 29 pastikan kodenya 200 ya. Input ini, nah ini jumlah bayarnya berapa ya. Ini sama persis dengan ini, harus sudah sama. Keluar baru teman-teman seperti biasa, teman-teman laporkan ke ini pajaknya. Nah, ini ya, lihat file CSV. Selanjutnya mungkin teman-teman sudah bisa. Untuk langkah selanjutnya bagaimana ke DCP online-nya, mungkin teman-teman sudah bisa. Untuk dari saya cukup di sini sampai di sini.
Kalau ada pertanyaan atau ada diskusi, silakan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.